dari periwayatan Qatadah. Maka lihat bagaimana para ulama kibar, Syu'bah ibnul Hajjaj yang digelari oleh Imam Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, Imam Syu'bah. Maka dia mengatakan Hisham ad-Dustuwai lebih kuat daripada aku. Seperti itu para ulama, bukan arogan, aku lebih baik daripada dia dan menjegal dakwah. Oh, kalau tidak dijegal nanti dia akan terkenal karena ilmunya banyak. Dijegallah agar tidak didatangi oleh murid-murid yang lain dan yang lainnya. Maka para ulama di zaman dulu, para salafus saleh yang ikhlas dalam berdakwah dan menuntut ilmu, mereka tidak ada kepikiran untuk persaingan di dalam dakwah. Dakwah Allah, dakwah capek, mengajar, kurang tidur, bahas, salat pun kadang-kadang lupa rakaat karena masuk rajul mahaluh, sanad ini sahih atau dhaif, capek. Terus nggak dapat uang lagi. Siapa yang bayarin kamu dakwah? Maka kenapa mikir setelah itu untuk menjegal saudaranya atau hasad, iri dan dengki saudaranya nanti lebih daripada dirinya? Maka para ulama di zaman dulu, ulama kibar, mereka tidak arogan dan mereka tawadhu kepada para dai-dai sezamannya. Maka Imam Syu'bah mengatakan Hisham ahfad minni an Qatadah wa aktsar majalisah lahu. Hadisku kepada Qatadah dia lebih kuat dan dia lebih banyak duduk kepada Qatadah. Seperti itu ulama kibar. Tidak ada hasad dan hikd kepada dai-dai yang ada sezamannya. Karena dia ikhlas berdakwah untuk Allah dalam keadaan capek, dalam keadaan mengucurkan dana-dana untuk dakwah. Maka tidak mau mereka dakwahnya terkotori dengan hasad, iri dan dengki. Karena dakwah ini pada hakikatnya capek. Bukan kita menggunakan dakwah untuk mencari uang. Kalau dakwah memang untuk mencari uang, bisalah. Takut direbut langganannya, muridnya dan sebagainya, maka bisalah seperti itu. Namun jika dakwah untuk Allah, maka dia bukannya mencari uang dari dakwah, tapi justru menutupi dakwah dengan apa yang ada pada dirinya, maka dia akan tidak peduli dengan manusia yang ada, kecuali para dai-dai yang lain dia syukuri, karena dia pun merasa lelah bahwa dakwah ini untuk Allah. Maka di saat ada saudara-saudaranya yang berilmu, dia senang, maka dia bangga dan dia bersyukur bahwa Allah telah membantu dakwah di daerah sana dengan adanya saudaranya yang sama-sama berilmu. Maka dia mengatakan si fulan Hisham ad-Dustuwai lebih berilmu daripada saya, lebih kuat hafalannya daripada saya, daripada Qatadah, periwayatan dari Qatadah dan sebagainya. Maka inilah para ulama terdahulu. Maka ini jadikan cambuk bagi kita. Di saat antum sekarang belajar, maka mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan antum nanti akan berbicara di belakang mimbar. Oh, di belakang mimbar di mana? Alhasil sekarang antum belajar menulis di bawah dari podium, nanti antum yang akan berbicara dari podium. Maka awas, jangan arogan, jangan sombong dengan ilmu yang ada. Dan jangan hasad dan iri. Takut kalau nanti santri-santrinya kabur kepada orang yang lebih berilmu di sana atau lebih berakhlak daripada dirinya. Maka jika dia tujuannya berdakwah, membuat pondok untuk mengantongi pundi-pundi dari orang-orang yang datang kepadanya, mungkin akan seperti itu. Karena persaingan seperti bisnis, jual beli. Seperti
University demikian, di sana ada university demikian. Bersaing. Dua university ini mendatangkan para profesor, doktor yang mengajar di university mereka dan membuka fakultas-fakultas, dan persaingan ada. Maka di sini apa tujuannya? Karena dunia. Agar banyak santrinya atau banyak mahasiswanya, sehingga ada persaingan. Adapun bagi yang membuka dakwah untuk Allah, bahkan dia berpikir semakin banyak santri semakin banyak beli beras. Iya. Semakin banyak santri semakin tidak cukup sakannya. Maka yang sekarang setiap kamar 7 orang, tambah lagi santri jadi 10. Maka kalau tidur akan berjejer seperti ikan kakap di saat dijemur. Dipasang satu, biar cukup kamarnya. Maka kalau dakwah itu tujuannya memang untuk Allah ikhlas, maka dia tidak akan berpikir kepada orang lain, dan bahkan akan senang dan bersyukur di saat ada dai lain yang seperti dirinya berdakwah, karena tujuannya dia untuk Allah, menyebarkan agama Islam. Dan di sana sudah ada ustadz yang lain, alhamdulillah, membantu dakwah kita dan sebagainya. Itu sudut pandang yang kita inginkan di saat antum semua menjadi dai. Maka jangan kalian pikir menjadi dai itu kemudian rebutan murid, kemudian menjegal teman seperjuangan dulu belajar, ditahdir serampangan, kemudian diberikan jasus, si fulan kada wa kada, si fulan kada wa kada yatajassas likai yunziluh. Kemudian disampaikan kepada ustadz yang lain ataupun syekh atas kesalahannya, atas zilahnya, yang intinya senang jika nanti syekh mentahdir dia. Karena kalau dia sudah ditahdir, nah dunia persilatan dakwah dia tidak akan ada saingannya. Maka semua orang akan datang ke pondoknya dan akan memberikan pundi-pundi dari uang untuk belajar dengan dirinya. Maka jauh perkara ini dengan para dai-dai ilallah. Maka awas kalian nanti kelak menjadi seorang dai, please. Jadilah dai-dai ilallah. Sehingga tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki. Bahkan tawadu. Dia meyakini bahwa orang-orang datang kepada dirinya itu karena fadl minallah. Dan orang-orang yang datang kepada dirinya karena tujuannya untuk ilmu, maka akan serius. Berbeda dengan pondok-pondok yang hanya sekedar memang sengaja untuk diuangkan, maka banyak dan diperas uangnya. Namun siapa murid-muridnya yang jadi? Dari pengabdian, sebelum pengabdian kabur, setelah pengabdian mengajar di tempat orang-orang hizbi dan sebagainya. Adapun dai-dai yang ikhlas mempunyai santri-santri, dia cinta kepada santrinya. Santrinya dinikahkan dengan murid-muridnya, santrinya dimudahkan untuk duduk dengannya meskipun sudah menikah, agar nanti dia ikut membantu dakwah seperti itu. Menjadi saudara. Bukan diperas uang, kemudian setelah itu ya sudah, selesai. Alhamdulillah. Awas kalian nanti kalau sudah besar, insya Allah tidak ada di antara kalian nanti saling mentahdir. Hafid di pondoknya mentahdir si Fauzan atau Ustadz Rizki dan Ustadz Ridho. Semua ditahdir. Kenapa? Biar murid-muridnya lari kepada dirinya. Tidak. Bahkan nanti kalian akan merasakan bahwa dakwah ini butuh ta'awun. Ta'awun dengan ustadz-ustadz yang lain. Karena niat kalian ikhlas menyebarkan dakwah yang capek ini. Aduh, terlalu luas daerah sana. Alhamdulillah di daerah sana ada Ustadz Fulan. Alhamdulillah di daerah sana di Indonesia ini ada Ustadz Fulan.
Alhamdulillah di Amerika ada Ustadz Fulan. Alhamdulillah di negara Yaman ada asatidah masyayikh Fulan. Senang kita. Dan itulah para ulama zaman dulu. Maka Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan Hisham ad-Dustuwai sabtun. Dan Muhammad Ibn Sa'ad mengatakan thiqatun sabtun. Maka lafaz-lafaz sabtun di sini menunjukkan bahwa dia adalah di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir. Yahya ibnu Abi Katsir namanya Yahya ibnu Saleh. Dan dia pun di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad min asbatin nas. Dia dari orang-orang yang kuat hafalannya. Dan dipuji oleh Imam Syu'bah ibnul Hajjaj ahsanu haditsan min az-Zuhri. Bahwa dia termasuk asbatun nas dari Az-Zuhri. Dan begitupun Yahya Al-Qattan mengatakan ahsanu haditsan min Az-Zuhri. Maka dia derajatnya di atas Imam Az-Zuhri. Yahya ibnu Abi Katsir. Namun itu hanya beberapa penilaian saja. Maka Imam Az-Zuhri masih di atas dia. Maka Yahya ibnu Abi Katsir bersama Imam Az-Zuhri menjadi penjaga gawang ilmu hadis di Madinah. Maka oleh sebab itu Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, imam yang agung, mengatakan ma'a'lam ahadan ba'da Az-Zuhri a'lam bihadis min ahlil Madinah minhu. Maka aku tidak melihat orang-orang setelah Imam Az-Zuhri kecuali Yahya ibnu Abi Katsir dari ulama ahlil Madinah. Maka di sini Ayyub pun lebih mendahulukan Imam Az-Zuhri dari ulama ahlil Madinah. Kemudian setelah itu Yahya ibnu Abi Katsir. Kesimpulannya Yahya ibnu Abi Katsir dan juga Imam Az-Zuhri sama-sama ulama ahlil Madinah dan keduanya sama-sama imam. Kemudian meriwayatkan dari Abu Salamah ikhtilaf namanya, terkenal dengan kunyahnya Abu Salamah, dikatakan Abdullah juga, maka dia anak dari Abdurrahman ibnu Auf al-Madani. Maka di sini sanadnya musalsal bil madaniyin, mulai dari Yahya ibnu Sa'id al-Madani, dan begitupun Abu Salamah al-Madani, dan meriwayatkan dari Abi Hurairah al-Madani. Dan Abi Hurairah kelak akan menjadi gubernur di Madinah. Berarti dia Al-Madani, meninggal di Madinah. Adapun Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf, maka dia rawi yang thiqah. Dikatakan Abu Zur'ah thiqatun imam. Maka di atas derajat thiqah. Dan berkata Muhammad ibnu Umar thiqatun faqih. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad thiqatun faqih. Berkata Ali ibnu Madini thiqatun imam. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqatun imam. Kemudian kita masuk kepada lafaz di sini. Mana wajah pendalilan tentang haramnya puasa di hari Syak, di hari yang dia itu hari ke-30 Sya'ban karena tidak terlihat hilal karena mendung, atau ada hilal namun yang menyampaikan adanya hilal itu anak kecil ataupun perempuan, maka tidak dihitung. Nah, ragu di sini. Gimana nih? Hari ini ke-30 Sya'ban, hari Syak. Katanya terlihat hilal, tapi tidak diterima khobarnya. Katanya tidak terlihat hilal karena mendung. Daripada ragu-ragu mendingan puasa. Makanya terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan lebih baik. Ada yang mengatakan wajib karena dia telah masuk kepada Ramadan katanya. Dan madhab yang ketiga bal haram. Dan ini yang kita rajihkan, mana sekarang wajah pendalilan haramnya.
Di lafaz Imam Al-Bukhari di sini wajah pendalilannya jelas. Disebutkan la yataqaddamanna ahadukum. Dan lebih jelas lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan la taqaddamu Ramadan bi shaum yaum wala yaumain. Masih dari Abi Hurairah tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bertemu sanadnya antara Bukhari dengan Muslim pada Yahya ibni Abi Katsir, di mana meriwayatkan dari Ali ibnul Mubarak an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Itu jalan diriwayatkan Muslim. Lafadznya la taqaddamu Ramadana. Ini yang akan kita bahas dulu. La taqaddamu, apa i'rabnya? La di sini kita katakan la nafiyah. Dan la nafiyah di ilmil usul memberikan makna tahrim, haram. La nafiyah, la nahiyah. Maka taqaddamu i'rabnya fi'lun mudhari' majzum bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfin